Ya, Pak Anton di sini adalah kelahiran di Bogor 28 Juli 1978 dengan anak tempat tinggalnya di Kebun Kemiri Tulangan Sidoarjo. Kemudian pendidikan formalnya beliau S1-nya Teknologi Pangan dan Gizi di IPB. Kemudian banyak sekali trainer yang diikuti oleh beliau. Di sini ada IRCA atau IRCA Lead Auditor ISO 9001, ada IRCA Lead Auditor ISO 9001 tahun 2015, IRCA Lead Auditor FSST 20000, IRCA Lead Auditor ISO 20025, FSMS series yaitu CCP, PRP, ISO 20000, 2005, IRC dan FSST 20000. Silakan kepada Bapak narasumber, Bapak Anton Wibowo. Terima kasih. Ya, baik, saya turun ya Pak Agung ya Bu ya, kawan semuanya. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Sudah siap untuk sesi kedua belum nih? Siap. Ini habis makan siang ya, terus ujian ya. Ujian di Pojokan. Oh, ya ini jam-jam rawan ya, jam segini. Jam 1 lewat setengah 2, habis makan perut penuh gitu kan. Nah, gimana kira-kira siap nggak untuk ikut yang sesi 2 nih? Siap. Nah, jadi kita mulai bicara tentang manajemen produksi dan pemasaran. Pertanyaan saya yang pertama, saya lebih suka kita begini aja ya, dua arah gitu. Ya, oke. Kenapa sih ada kata manajemen di depannya? Kenapa harus ada kata manajemen? Atau kenapa harus ada manajemen? Mengapa ada manajemen? Untuk mengatur. Untuk mengatur karena apa? Kan ada mata kuliah manajemen ya, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan gitu ya, manajemen apa lagi? Ya banyak lah ya. Nah, perpajakan ya, akuntansi. Kenapa harus ada manajemen? Nah, ini hook saya ya. Belum apa udah ditanya. Nah, ini kan hook kan. Ibaratnya kapten hook gitu loh, ayo. Nah, itu dikait. Nah. Kenapa salah kata manajemen? Enggak, dari bapak-bapak ada yang tidak punya pengalaman jabatan lebih tinggi kan dari mahasiswa? Merapikan. Oke. Tadi mengatur. Kenapa harus dirapikan? Kenapa harus diatur? Agar berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi manajemen itu muncul karena adanya keterbatasan. Nah, gimana? Setuju nggak? Manajemen itu muncul karena ada keterbatasan. Kalau nggak ada keterbatasan, perlu di-manage nggak? Perlu diatur nggak? Oh, kalau uang saya kasih sultan gitu ya, bikin pabrik berapa? 1M kasih. Berapa? Bikin produksi apa? Bikin apa namanya? Instalasi produksi 5M kasih, cairkan, gitu kan? Gak perlu di-manage saya, yang penting jalan jadi gitu kan? Karena sultan, uangnya banyak, sumber daya banyak, gitu kan? Nah itu. Kenapa perlu di-manage? Karena ada keterbatasan. Jadi manajemen itu dibutuhkan karena adanya keterbatasan. Keterbatasan apa? Ya banyak hal ya, banyak hal. Contohnya terkait dengan nanti di produksi ya, kita bicara terkait dengan lokasi pabrik misalnya. Lokasi pabrik kan tidak semuanya perfect gitu ya. Pertimbangan kita, lokasi pabrik itu harus dekat dengan bahan baku misalkan. Lokasi pabrik itu harus dekat dengan saluran distribusi.
Oh, lokasi pabrik ini harus dekat dengan tenaga kerja gitu kan. Oh, lokasi pabrik ini harus mudah diakses. Ya. Namun kita tahu bahwa tidak semua itu kondisinya terpenuhi. Betul nggak? Coba di PT Riang, Pak. PT Riang dengan sumber daya dekat ya dengan bahan baku ya. Oke, dengan saluran distribusi jauh. Nah, ini menjadi salah satu kendala ya. Salah satu kendala. Jadi ada keterbatasan dari sisi lokasi di sektor distribusi. Nah, ini perlunya adalah adanya manajemen ya, untuk mengatur tadi, menata. Gitu. Nah, jadi manajemen muncul karena adanya keterbatasan. Jadi kemudian lagi misalkan, oh bahan bakunya singkong. Singkong itu ternyata panennya lama, misalkan ya. Kemudian susutnya besar, misalkan ya. Nah, itu banyak hal kan. Musiman juga. Nah, jadi ini keterbatasan ini yang harus dimanage. Nah, gitu. Inilah fungsinya kita bicara tentang manajemen produksi. Kalau secara teori, saya yakin di mahasiswa dan dosen ya semuanya sudah ada tuh materi-materi tentang apa namanya manajemen produksi ya, ada ya. Nah, saya tidak akan lebih detail ke sana. Saya mungkin hanya kulit-kulitnya aja. Oke. Nah, di sini ini ada. Nah, ini Kang Awi ini nickname saya. Jadi bukan saya tidak menghargai bapak saya yang bernama Anton Wibowo, tapi saya lebih suka dengan nickname saya yang karang sendiri gitu ya, Kang Awi. Karena saya orang Sunda. Bukan ini ya, bukan sukuisme, bukan ya. Jadi karena saya orang Sunda ya, saya identitasnya adalah Kang. Oke. Tadi kita bicara manajemen muncul karena adanya keterbatasan. Dari definisi, manajemen adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Proses terkait dengan memutuskan. Kenapa? Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Ya. Bisnis itu adalah, gak ada bisnis yang jelek, bisnis yang baik, bisnis yang sukses gak ada. Tapi bisnis itu adalah konsekuensi. Kalau kita memutuskan A, konsekuensinya B. Kalau kita memutuskan sesuatu, oh bisnis kita down misalkan. Kalau kita memutuskan C, ternyata bisnis kita sustain atau berhasil. Nah, ya, jadi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan planning, organizing, pengarahan dan pengendalian. Pernah dengar istilah POAK? POAK. POAK. Ya, ini ya. Oh, ada ya situ ya. Oke. Warna merah. Nggak apa-apa ya. Bukan berarti saya marah ya, bukan ya. Kadang marah itu karena oh marah nih. Oke itu pengen planning. Ya, jadi manajemen decision terkait dengan planning. Ya. Kalau kita gagal dalam merencanakan, secara tidak langsung kita merencanakan kegagalan. Nah, bingung nggak tuh? Kalau kita gagal dalam merencanakan, berarti sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Ya, jadi planning. Ya, planning ya. Pengen yang pertama adalah planning. Ya. Kemudian O-nya organizing, mengorganize, menata. Menata sumber daya yang kita miliki. Apa itu sumber daya? Lokasi pabrik ya, instalasi mesin produksi. Biasanya ada 6 yang dipakai ya kalau terkait dengan organizing. Nanti ada diagram ya. Saya tampilkan ada man, itu orang, people ya. Man, kemudian mesin, kemudian metode, modal ya, kapital ya. Itu juga penting. Nah itu di organizing, ditata sesuai dengan planning yang sudah ditetapkan. Ya di awal tadi itu. Makanya planningnya ini harus benar-benar akurat, harus benar-benar tepat. Ya. Planning, organizing, hanya actuating, mengaktualkan langsung. Ya. Direalisasikan dan C-nya controlling, pengawasan, kontrol, pengendalian. Nah ini aktivitas manajemen mencakup 4 hal tadi. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasi, bagaimana mengarahkan dan pengendaliannya seperti apa. Nah itu masuk dalam cakupan manajemen.
Kalau produksi, tahu ya produksi ya? Apa produksi kalau bahasa sederhananya? Menciptakan, produce, menghasilkan ya. Menciptakan apa? Dari belum ada menjadi ada. Oke. Menciptakan, produksi. Ya, kalau dalam bahasa konteksnya di sini, produksi adalah menciptakan atau menghasilkan suatu barang ya atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang ada ya, mengkonversi. Halangan ya. Nah, ini. Kita mendapat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Jadi input yang ada dikelola dengan efektif dan efisien untuk menciptakan atau memberikan nilai tambah terhadap suatu barang atau jasa. Jadi kalau saya bilang produk itu ada dua, barang dan atau barang atau jasa, ya, gitu. Jadi jangan rancu ya. Produk itu kalau kita bicara dalam suatu sistem itu ada dua, barang atau jasa. Kalau Severian produknya barang. Ya, nanti kita bahas juga karakteristik terkait dengan barang dan jasa itu seperti apa. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tentunya ingin memanage dan mengelola semua sumber daya yang ada, ya, agar apa? Agar produknya itu sesuai dengan keinginan customer, betul ya? Produknya sesuai dengan keinginan customer dan juga dengan harga yang seoptimal mungkin. Nah, ini tujuannya daripada manajemen produksi. Jadi semua dimanage, ditata. Tujuannya agar produknya itu kompetitif, agar produknya itu HPP-nya rendah, gitu ya. Walaupun nanti kita bahas juga ya. Dalam penentuan harga itu ada 3 faktor yang menentukan. Jadi nggak hanya berlanjut pada HPP saja. Ya. Oke, ini ya kita bicara tentang produk yang sesuai, ya, quality-nya terjaga. Ya. Bagaimana menjaga quality sebagai output daripada produk itu. Nah, berbicara tentang quality, kita menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang bermutu. Pertanyaan saya lagi, mutu itu apa sih? Atau kualitas itu apa? Jangan dibolak-balik, kualitas mutu Pak, mutu kualitas. Nah, apa mutu itu? Kan kita menghasilkan produk yang bermutu kan? Produk yang berkualitas. Kalau produk dari yang bisa ekspor berarti kan produknya bermutu. Nah, definisi mutu atau kualitas itu apa? Apa? Definisi mutu? Memiliki nilai lebih. Apakah semua yang memiliki nilai lebih itu bermutu? Ini beda ya. Kalau zamannya dulu marketing 1.0 itu bicara tentang produk dan produk. Terus gak ngurus, pokoknya produksi produk. Ya kan? Dimana di 1.0 itu biasanya 4P yang bermain. Apa 4P yang bermain tuh? 1.0 itu biasanya selling. Mainnya selling. Ada produk diproduksi banyak, mass production, produknya dijual. Itu selling kan? Selling. Ada 4 hal yang mempengaruhi kalau di 1.0. Itu terkait dengan price. Ya. Yang pertama adalah price. Yang kedua, ini udah masuk ke marketing ya, sedikit ya benar ya. Price, kemudian People. apa? Produk, promotion, dan People. Orang. place, lokasi. 4P itu yang mempengaruhi terkait dengan jualan kalau 1.0. Tuntutan marketing sekarang itu nggak hanya di situ. Tuntutan sekarang adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan mengeksplor itu maunya customer seperti apa. Makanya dalam manajemen produksi pun pada saat bicara di sini, agar kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, harus ada manajemen dari hulu sampai ke hilir ya. Manajemen di produksinya dan manajemen di marketingnya. Gitu. Manajemen di marketingnya bagaimana? Oh, Anda terima order dari customer, speknya A, B, C, D, E, kuantitinya sekian ton. Itu diinformasikan ke pabrik kan? Pabrik dia produksi. Oh, speknya ini jumlah sekian ton. Sesuai. Gitu. Kalau tidak ada proses komunikasi, ya nggak jalan. Pasti ada pihak yang tidak diuntungkan. Padahal bisnis itulah sama-sama saling memenuhi kebutuhan kan? Namanya bisnis.
Anda butuh ini, ya saya sediakan. Anda butuh motor dicuci, ya saya buka cuci motor. Kan saling membutuhkan. Itu bisnis. Sama dengan produksi begitu. Agar meminimalkan adanya konflik antara customer dengan produsen, butuh manajemen yang jelas dan komprehensif. Ya. Dalam manajemen produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Pertama, manusia. Ini terkait dengan pertama pemilihan lokasi dan terkait dengan rekrutmen daripada tenaga kerja. Ada perusahaan-perusahaan ya yang memilih membuka lokasi baru di Jawa Tengah. Jadi ada beberapa perusahaan yang memilih membuka lokasi di Jawa Tengah. Ya. Kenapa? Alasan yang paling basicnya apa itu? Karena murah ongkosnya. Dari sisi itu murah. Ya. Coba cek nanti UMR Jawa Tengah dan Jawa Timur besar mana? Jawa Timur. Jawa Timur 3, berapa sekarang ya? UMR masih berapa sih? Jawa Tengah masih berapa? Masih rendah. Jadi pertimbangan orang. Sehingga banyak ada pabrik yang dibuka di daerah Jawa Tengah. Ya. Dari sisi juga. Orang-orang di sini ya ini nggak neko-neko, dan artinya nggak nuntut banyak gitu loh, mau diatur, tidak ada yang menjadi provokator untuk demonstrasi atau huru-hara. Kita bikin lokasi di sini. Jadi dipertimbangkan masalah juga nih, tenaga kerja. Pasokannya bagaimana? Dari di desa ini karyawan warga-warga yang produktif itu pendidikannya SLTA atau STM ya, atau SMK atau ada yang S1. Sehingga kalau kita mau rekrutmen itu lebih mudah. Kenapa? Karena realitasnya, saya nggak tahu ya kalau di Severiang ya. Realitasnya itu ada tuntutan dari masyarakat lokal. Kearifan lokal di situ bahwa kalau ada pabrik baru, maka diprioritaskan karyawan berasal dari warga setempat. Itu begitu. Ada semacam konsensus gitu ya. Saya pernah ada satu klien di Gorontalo, dia produksi ini desiccated coconut. Desiccated coconut itu apa ya? Coconut bubuk ya, bubuk kelapa, kemudian coconut di sini coconut santan ya, santan gitu ya, santan instan, kemudian air kelapa ya, di daerah Gorontalo. Itu permasalahannya adalah masalah warga sekitar, karena warga sekitar pendidikannya masih ya di pelosok ya, di Gorontalo masih tidak seragam, tidak sesuai dengan tuntutan kompetensi perusahaan. Namun dari perusahaan itu ada kebutuhan bahwa kompetensi harus minimal ini, sehingga akhirnya kesepakatannya adalah pada saat selesai di demo, kesepakatan adalah oke, untuk level supervisor ke atas boleh orang luar Gorontalo, dan untuk level ke bawah ya seperti staff, foreman, kemudian mandor, kemudian operator, itu sebisa mungkin adalah orang-orang lokal karena bisa di training. Tapi untuk level manajer supervisor ke atas itu boleh orang dari luar. Nah ini pertimbangan pada saat kita memilih lokasi ya. Kemudian uang berapa banyak Pak untuk uang yang Bapak dan Ibu sediakan, yang Anda sediakan untuk bikin pabrik. Kalau jumlahnya unlimited, bolehlah, nggak usah mikir begini gitu kan. Tapi kalau jumlahnya terbatas, dan kalau di sini konteksnya UMKM, biasanya jumlahnya terbatas ya Pak ya. Nggak tahu, dari Severiang, modalnya unlimited Pak? Atau ada keterbatasan? Keterbatasan, modalnya dari tabungan pribadi, atau dari pinjaman, atau dari mana? Kan juga ada gitu ya. Jadi tidak unlimited, makanya mana itu menjadi pertimbangan dalam memikirkan apa? Luasan pabriknya mau berapa? Ya. Kalau tanah milik pribadi sendiri, oke, pembangunannya lebih gampang. Ya. Jadi lebih terkendali. Enak ya. Kalau uang itu bukan terkendali, maksudnya apa? Tertata gitu loh dengan manajemen produksi ini. Modal saya cuma ada 10 M. Bikin pabrik luasan sekian, dihitung-hitung, kenanya masih masih masuk gitu ya. Dapat pinjaman dari sekian, masuk. Gitu. Jadi faktor M ya, money itu juga menjadi pertimbangan Pak dalam manajemen produksi.
baik dari sisi instalasi infrastruktur, mesin-mesin, kemudian lokasi, kemudian kapasitas produksi yang mau diproduksi berapa hektar gitu ya, luasan pabriknya. Nah itu harus dihitung. Tadi pagi kan terima training tentang GMP ya, fasilitas infrastruktur ya. Sudah kebayang Pak ya, kalau pabrik makanan itu seperti itu. Ya. Lantainya harus bagaimana gitu kan. Ya, itu tergantung pada karakteristik produk sih. Kalau karakteristik produk Bapak dan Ibu itu Anda karakteristik nanti kerja di pabrik misalkan ya, itu karakteristiknya yang high risk, contohnya susu atau ikan gitu ya, atau yang sifatnya mudah rusak gitu, maka lantainya itu harus chlorhardener minimal atau di coating dengan epoksi. Lantai dinding tidak boleh bersudut, harus curved round. Nah itu investasi besar itu. Per meternya itu kena sampai 600.000 Pak, hitungannya itu untuk lantai saja. Ya, jadi di chlorhardener kemudian di epoksi. Pada saat bikin pabrik pun harus benar-benar matang perencanaannya, nggak bisa buru-buru. Jadi kita itu kan kalau kontraktor pengen cepat selesai, tapi kita sebagai user pikirnya nggak boleh gitu Pak. Kasus yang benar terjadi, salah satu klien saya di daerah mana itu Solo ya, dia packing aja sih, dari packing susu kedelai, susu ini ya, susu apa namanya, susu kambing yang tawar powder, dia hanya dari packing aja. Jadi karena syaratnya kalau susu itu karena high risk jadi BPOM, maka standar pembangunannya harus ikut acuan BPOM. Karena ikut acuan BPOM saya bilang Pak, ini lantainya harus coating epoksi. Kalau susu, apalagi packing saja gitu kan, harus epoksi. Jadi Bapak Ibu lantainya ditinggikan, kasih chlorhardener, tunggu sampai uap airnya keluar semua, baru di coating. Nah ternyata kontraktornya pengen buru-buru selesai. Jadi setelah selesai di chlorhardener, nggak nunggu uap airnya naik, langsung di coating oleh dia. Coating epoksi ya, epoksi. Epoksi itu yang warnanya hijau cerah gitu loh ya, di pabrik-pabrik ya. Dia kedap air ya. Kedap air mudah dibersihkan, nah itu. Akhirnya apa? Epoksinya belendung-belendung. Karena pasti akan ada uap air yang akan naik Pak. Tuh. Ya. Pada saat pembuatan lantai itu. Nah, epoksi itu dilakukan setelah uap airnya habis. Uap air naik semua, baru di coating epoksi. Nah, itu juga butuh cost, butuh perhitungan kan. Itulah dalam pembuatan pabrik ya. Kemudian mesin apa aja yang mau kita beli, mau kita install di area proses produksi di pabrik kita. Kalau misalkan di Severia, misalkan mesin apa yang mau dipakai? Misalkan sekarang pengeringan masih alami misalkan ya, masih alami. Kalau best practice-nya pakai apa Pak pengeringan? Oven, kiln dry itu, ya kiln dry yang besar itu kan ya. Saya punya klien di Sidoarjo sini di Intertrend itu kayu Pak. Jadi kayu itu harus di kiln dry dulu sebelum di coating. Gitu. Di kiln itu uap airnya benar-benar hilang itu dari kayu itu. Sama gitu ya pengeringannya kan. Ya, berarti harus ada tuh kiln dry misalkan. Berapa harga kiln dry? Dihitung. Ya kan? Belinya, masangnya, instalasinya, mesin ya. Jadi perpaduan itu dari manusia, semuanya menentukan lokasinya di mana ya. Terkait dengan material. Kemudahan dalam mendapatkan material. Kalau Bapak dan Ibu ya, Anda mau bikin pabrik AMDK. AMDK tahu ya? Air minum dalam kemasan. Itu kira-kira lokasi pabriknya di mana? Bendungan. Dekat sumber air. Dekat sumber air ya. Nah, dekat dengan sumber air. Ikuti material gitu kan. Kalau Anda mau bikin pabrik batu bara, minyak bumi, ya dekat dengan titiknya di mana minyak bumi itu berada kan. Nah, ini yang mempengaruhi juga dalam pemilihan lokasi. Kemudahan terkait dengan material. Ya. Jadi, lokasinya di sini. Nah, ini jadi pertimbangan. Desainnya bagaimana? Jadi pertimbangan. Kemudian lokasinya di mana pabrik itu rencananya? Di sini. Kalau di sini kira-kira kalau pabrik makanan, ya ini bebas dari kontaminasi enggak? Tadi pagi dijelasin juga ya bahwa pengendalian lingkungan sekitar itu harus ada tuh kalau GMP. Batas-batas pabrik gitu kan, site boundariesnya harus bagaimana, mungkin adanya kontaminasi dari luar pabrik itu seperti apa. Nah itu juga harus
pertimbangan. Ini saya cerita aja ya, saya punya pengalaman juga. Jadi ada salah satu klien saya di Mojosari, dia produksi ini non dairy creamer, atau NDC ya, temannya kopi itu loh, yang putih. Ya, kalau bahasa Malaysianya lucu namanya, creamer bukan tenusu. Itu bahasa Malaysianya, creamer bukan tenusu, yang non dairy creamer. Nah, dia produksi itu. Nah, pada saat ketemu saya, dia bilang bosnya itu, saya punya lahan Pak, sekian hektar di daerah Pacet Mojosari situ, mau bikin pabrik creamer. Udah oke, karena lahan pribadi, ya dia nggak usah beli kan, bikinlah dia pabrik. Nah, pada saat saya datang ke sana, ternyata apa? Di sebelah kanannya itu pabrik pemecah batu. Nah, bayangin, pabrik pemecah batu, kira-kira menjadi sumber kontaminasi lah kalau pemecah batu. Batu dipecah, debu-debu gitu kan. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia untuk ventilasi dia pakai filter di situ. Semua tertutup pakai ventilasi filter yang sering-sering dibersihkan karena sering buntu. Gitu. Ya mau nggak mau begitu karena pabrik batu itu sudah ada sebelum dia bikin pabrik. Kan nggak mungkin musir pergi sana, nggak mungkin kan? Nah, jadi dalam pertimbangan menyusun pabrik itu banyak hal yang harus diperhatikan ya. Dari manusia, modalnya bagaimana, kemudian aktif mesin dan instalasi bagaimana, material, ya, terus metodenya yang dipakai apa saja selama proses produksi itu, ya. Tadi saya sempat diskusi juga dengan yang magang Pak siapa dari yang itu Pak? Namanya? Nama jaringan siapa? Yosia. Jeremia. Yosia Pak Jeremia ya. Tadi sempat diskusi di sana di pikiran Pak. Kan Bapak menerapkan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi rumah-rumah tangga sekitar juga membuat gitu ya. Membuat produk kemudian disetorkan ke Severian. Oke, pertanyaan saya sederhana, ini karena metode ya. Apakah ada mekanisme pemeriksaan mutu terkait dengan produk yang dihasilkan oleh rumah-rumah tangga itu? Memastikan konsistensi mutunya. Ada. Ada standarnya. Ada pemeriksaan ke rumah-rumah yang mengerjakan? Ya. Ada. Nah, audit ya. Nah ini contoh sederhana metode yang dipakai. Jadi diidentifikasi, oh ada barang datang, ada incoming inspection, pemeriksaan barang datang. Kemudian ada penyimpanan, tapi harus ada mekanisme penyimpanannya. Semuanya mengacu dari mana? Nanti akan ada namanya pemetaan proses. Nah pemetaan proses ini akan menjadi kendali utama di pabrik itu. Ya. Kan kalau kita bicara manajemen produksi, itu kan bicara tentang perencanaan, kemudian produksinya sendiri, kemudian pengawasan kan. Hanya 3 itu saja kan. Kalau kita bicara scope atau parameternya manajemen produksi itu 3 itu. Planning, production dan controlling. Ya, controlling. Itu secara gelondongan besarnya. Nah, kita akan bedah sedikit ya. Secara ininya, detailnya, ya. Jadi planning, production, controlling dan ada tambahan kalau menurut Sofian Sauri Pak, itu ada supporting. Supporting itu yang membantu. Ya, artinya metode dari itu. Metode-metode yang dipakai itu supporting. Metode mesin harus dirawat nggak? Mesin ada preventive maintenance kan? Metode perawatan mesinnya itu masuk di planning apa saja? Nanti di planning banyak nih. Pertama, mulai dari pemilihan lokasi. Terus apa lagi biasanya? Pemilihan lokasi. Kemudian mesin yang dibeli, yang diinstal apa saja? Karyawan butuhnya berapa? Terus apa lagi? Di planning. Produknya mau seperti apa gitu kan? Produknya mau kering, basah atau bagaimana? Terus kemasannya bagaimana? Vakum atau tidak vakum ya? Kalau ini tidak vakum Pak ya? Biasa ya? Biasa. Nah, itu nanti di planning, desain produk seperti apa, ya itu di planning. Terus di production, nah ini proses konversi. Semua bahan-bahan baku yang ada itu dikonversi menjadi sebuah produk, ya, jadi suatu produk. Kalau controlling, bagaimana memastikan produk yang dihasilkan ini sesuai dengan planningnya, baik itu dari kualitas maupun dari kuantitasnya. Sesuai dengan order daripada pelanggan. Nah, itu di controlling. Kalau bilang ini ya, planning ini bisa kalau di pabrik besar ada namanya PPIC misalkan ya.
PPIC R&D, PPIC, nah itu di planning. Kalau production sendiri ada production. Kalau controlling itu biasanya ada QC atau QA, quality control ataupun quality assurance, kan? Fungsi penting dalam manajemen produksi. Saya sampai jam berapa, Bu? Sekarang jam nggak ada jam di sini. Oh gitu ya, berarti. Kenapa? Ya, oke. Itu tadi tentang aspek penting di produksi. Kemudian ruang lingkup dengan produksi, kalau kita bicara manajemen tadi kan putusan-putusan, yang mana putusan itu ada konsekuensi. Jadi putusan pertama adalah putusan yang sifatnya desain. Ini sifatnya long term, jangka panjang. Desain pabrik mau bagaimana? Desain produk mau seperti apa? Ya kan? Ini long term. Kemudian layout pabriknya bagaimana? Coba bayangin, Bapak sudah bikin layout pabrik, ternyata pada saat karena mungkin pada saat desain awalnya tidak mengacu pada standar, mungkin standar hygiene BPOM misalkan ya, tidak mengacu pada standar hygiene yang food safety, sehingga pada saat Bapak ada permintaan dari buyer, misalnya Severian karena ekspor, oh kamu harus ISO 22000 misalkan, oh kamu harus HACCP, otomatis kan harus ada review lagi, bangunannya bagaimana nih layoutnya, udah sesuai nggak dengan standar food safety? Kalau nggak sesuai, otomatis perombakan lagi kan? Nah, berarti perombakan lagi yang luar biasa Pak, pembangunannya, butuh waktu, butuh biaya, ya kan? Ya, produk juga nggak bisa jalan, gitu kan? Jalan pun mungkin terganggu. Nah, gitu. Jadi memang harus didesain dari awal. Putusannya itu tadi, oh enggak Pak, yang penting saya produksi dulu. Oke, karena Anda putuskan saya produksi dulu, konsekuensinya adalah kalau ada permintaan buyer terkait dengan hygiene atau food safety, maka mau tidak mau Anda harus merombak atau merenovasi. Itu. Ya namanya manajemen kan keputusan, decision kan. Setiap decision itu akan ada konsekuensinya. Ya. Kemudian keputusan mengenai transformasi perubahan, misalkan ini lebih fleksibel, misalkan terkait dengan jadwal produksi, terkait dengan shift-shiftan, jadwal shift misalkan, terkait dengan jumlah borongan yang dipakai misalkan, atau jumlah tenaga kerja yang digunakan ya, borongan misalkan suka ada, saya nggak tahu kalau di Severian ada borongan begitu atau ada, bukan karena semua ya, ada borongan di sini ya. Sama berarti. Saya waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau nggak salah. 12-13. Ada salah satu klien saya Pak, UMKM juga. Karyawannya cuma 5 orang. Karyawan 5 orang, tapi borongannya emak-emak satu RT. Ya, emak-emak, bapak-bapaknya kerja tuh. Nah, emak-emak itu dia menjadi ininya, borongannya. Itu produknya kacang Bali. Jadi kalau ke Bali ya, kali ini coba ada kacang matahari Bali. Jadi kacang tanah, kacang pabrik biasa, digoreng gitu kan. Nah itu. Kemudian dikemas vakum, dijual. Gitu. Karyawannya hanya 5 orang. Yang S1 hanya 1 orang. Bosnya itu S1. Selebihnya SMP. Ya, SMP. Bisa ternyata. 1 orang yang tugas nyari kacang, 1 orang yang masak, ya, 1 orang yang packing, itu. Selebihnya ya ibu-ibu itu. Jadi kacang itu direndam air, dibuka kulitnya gitu kan, itu ibu-ibu. Kemudian setelah selesai ditimbang berapa bayar, nah seperti itu. Ya. Jadi ini decision-nya, oh saya butuh sekian orang, bilang aja ke ibu, Bu, besok tolong datangin sekian orang ya. Biasanya kan ada koordinatornya gitu ya. Ada yang vokal lah di situ. Saya butuh sekian orang, dicarikan oleh dia. Nanti jam sekian sampai jam sekian. Nah ini keputusan terkait dengan transformasi. Ada lagi keputusan terkait dengan continual improvement atau peningkatan yang berkesinambungan. Ini tujuannya adalah untuk istilahnya apa ya? Kalau sekarang modelnya scale up itu dia bukan scale up sih, tapi bagaimana kita berpindah ya, shifting atau berpindah dari titik tangga satu ke tangga kedua, ke tangga ketiga dengan pelan-pelan. Dengan continual improvement. Pertama misalkan dari sisi kapasitas, awalnya kita kapasitas 1000 ton. Oh Pak, kita mau naikin jadi 1500. Awalnya produk kita resistensinya banyak di masyarakat, banyak komplain, banyak apa gitu kan. Kemudian kita kurangi komplain itu. Ini keputusan terkait dengan continual improvement. Ya. Kemudian dengan kerja training.
bagaimana memastikan pekerja itu peduli dengan hygiene sanitasi. Kalau karyawan Bapak pada saat produksi itu menggunakan personal hygiene yang lengkap atau bagaimana? Di Rian? Belum. Ini harus dipikirkan untuk improvement. Bagaimana maksudnya karyawan itu cuci tangan sebelum masuk pabrik, pakai pakaian lengkap, ya, APD ya, APD, masker, hairnet, kemudian apa itu, ya pakaian ya, desain pakaian pun harus jelas ya. Desain pakaian itu tidak boleh ada kantung dan tidak boleh ada kancing. Nah itu basic lah. Jadi kalau Bapak nanti mencari seragam untuk karyawan, jangan yang berkantung dan berkancing. Ya. Jadi seragamnya nggak boleh ada kantung. Kalau ada kantung nanti dia nyarah sesuatu Pak. Naruh sesuatu di sini, terus jatuh masuk ke dalam misalnya. Gitu. Ya. Jadi tidak boleh berkantung dan berkancing. Kancing juga tidak boleh. Kalau kancingnya copot, kalian nggak tahu. Gitu. Ini Riannya di Malang ya Pak ya? Malang. Saya ada klien di Malang itu Pak, sawi jajar ke atas, nongko jajar. Nongko jajar ke atas, dia ini ubi jalar. Ubi jalar. Pasta ubi jalar betul, yang warna ungu itu ya. Iya. Pak Somi Hardi. Iya itu. Dia sudah ini kemarin terakhir dia sudah ISO 20000. Oh iya. Iya, anaknya itu lah yang provokatornya itu anak angkatnya dia. Siapa? Anaknya itu Pak Hari, anak angkatnya Pak Somi. Anak angkat betul nggak ya? Iya kan, bukan anak kandung ya? Saya nggak tahu sih, soalnya Pak Somi menyerahkan ke dia, percaya banget sama dia tuh, sama Pak Hari itu. Gitu. Jadi dia yang develop semua tuh, developnya semuanya mulai dari ubi jalar itu jadi pasta, terus dikemas gitu kan. Nah itu. Jadi nilai tambah ubi jalar. Ekspor. Tapi ada yang lokal juga ada. Ya. Ya, Imos Cap itu. Saya baru lihat Imos Cap ternyata Somi dibalik jadi Imos Cap. Oke, nah tadi cara produk ya. Jadi kalau produk itu ada bentuk barang dengan karakteristik fisik yang melekat pada barang itu. Informasi terkait dengan laporan-laporan, misalkan kita uji laboratorium, ya. Kalau Bapak misalkan di audit misalkan oleh BPOM MUI, biasanya disyaratkan ada uji laboratorium untuk air misalkan, air yang dipakai, atau untuk produk yang dihasilkan bagaimana kualitasnya. Ya. Jadi ada produk yang berupa informasi dan ada produk yang berupa jasa. Jasa, contohnya apa? Nah, ada nggak di antara Anda semua di sini yang ahli tentang perhamaan? Hama? Ada? Tikus itu gimana cara hidupnya tikus, gitu kan? Gaya hidupnya apa? Apakah hedonis, berjuis atau apa tikus, gitu kan? Terus semut, rayap, ya, serangga, lalat, nah itu. Ada yang hafal itu? Yang ahli di bidang perhamaan? Gak ada. Nah, padahal kalau kita bicara industri pangan atau pabrik pangan, baik yang kecil ataupun besar, ya, salah satu persyaratan dasarnya itu adalah pest control. Pest control itu harus ada, ya, pest control. Jadi pengendalian hama di sini macam-macam ya, tikus, lalat, ya, serangga, nyamuk, kemudian kecoa, terus apa lagi? Apa? Cicak, lagi. Ya itulah, ya. Gitu. Nah, kira-kira nih, daripada Anda menguasai itu, belajar dengan tekun tentang perhamaan, ya, atau karyawannya disekolahin gitu Pak, biar jaga perhamaan ya, pes gitu kan. Apa mending gak baiknya kita sewa pest control aja, ya kan? Dia sudah expert, dia sudah ada pengakuan sertifikat dari Kementerian Kesehatan, ada izin operasionalnya dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Disnaker ada sertifikat sebagai pest controlnya ada, sudah expert dia, sudah kompeten. Jadi kita nggak usah sibuk lagi kirim orang ini harus pasang segala macam, selain aja sama dia. Jadi yang mapping, oh di sini potensi tikus, oh di sini potensi lalat, di sini akhirnya dia yang bikin meminjamkan ya. Pest control itu meminjamkan peralatannya selama kontrak kerjasama dengan kita, pinjamkan.
Ini yang jasa. Jadi pekerjaan yang harus kita lakukan, namun kita subkan kepada orang lain. Yang nggak harus kita bisa semua Pak. Untuk konsepnya nggak harus begitu. Ya, nggak harus. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada 3 jenis sepatu. Tadi saya bilang kita bicara konsep mutu ya. Menurut Anda, mana produk sepatu yang paling bermutu? Ada 3 jenis sepatu, itu ada harga $120, $80, dan $40. Kalau dirupiahkan, 40 itu berarti sekitar 500.000 ya. $40, 80 ya sekitar ya 800-900.000. Terus yang ini $120 sekitar 1 juta lebih lah, 2 juta dengan spek seperti ini. Nah, menurut Anda kira-kira mana sepatu yang paling bermutu? Yang tengah. Yang tengah. Tergantung konsumen. Yang kedua, berarti mencerminkan kehidupannya sehari-harinya Pak. Dia milih yang kedua. Kenapa milih yang kedua Pak? Karena itu kelebihannya ada kekuatan, lama lentur, sama harganya itu di tengah-tengah. Senang tengah-tengah berarti ya? Nah ini tipe yang mencari aman berarti ini kan. Nah, jadi mana yang paling produk yang paling kualitas? Tadi Mas Irwan tadi. Tergantung usernya. Ya. Kalau ada seorang kepala dinas atau kepala apa namanya? Sekjen, dirjen gitu kan, yang akan selalu menghadap presiden, atau Anda gubernur yang akan menghadap presiden, otomatis yang dibutuhkan ya ini kan yang berkualitas kan. Kalau Anda misalkan komunitasnya adalah direktur besar gitu kan, ketemu Abu Rizal Bakri, ketemu Surya Paloh, ketemu siapa lagi misalkan ya Sandiaga Uno misalkan gitu kan. Kalau Sandiaga sih lebih fleksibel ya gitu kan. Maksudnya yang orang-orang yang begitu kualitas ya, maka pasti yang ini yang jadi ini kan. Jadi pilihan ini yang bermutu Pak. Kalau untuk orang-orang yang middle ya, tadi Mbak Yu bilang tengah-tengah, ya pilihnya yang ini. Ya, yang tengah-tengah, perawatannya nggak butuh perawatan, harganya juga tengah-tengah. Namun kalau untuk yang kerja di tambang, ini yang paling bermutu. Kerja di tambang, ya angkat-angkat berat gitu. Anda pakai sepatu ini, diketawain. Diketawain. Masuk lumpur, waduh, angkat sepatunya nggak keangkat gitu kan. Atau licin. Nah, makanya beda-beda. Yang kualitas tergantung kepada customer. Nah, itulah tadi Pak. Konsepnya beda. Manajemen produksi itu juga melihat pada customer fokus kan. Nanti kita bicara marketing ya. Customer fokus itu menjadi poin yang penting. Karakteristik mutu, ada barang, ada jasa. Kalau mutu speknya jelas, beratnya berapa, ukuran kemasan berapa kali berapa, label yang ada apa, gitu kan. Terus keamanan produknya bagaimana, expired date save life-nya berapa lama, ya. Kemudian biaya operasi berapa, ya. Itu mutu kelihatan seperti itu. Kalau jasa, kecepatan, delivery, ya. Ketepatan, konsistensi, itu masuk di jasa. Keramahan. Apa kalau misalkan ke konternya Telkomsel atau Indosat itu yang orang di lobbynya ramah-ramah nggak Pak? Ramah-ramah atau juta? Harusnya ramah karena servisnya excellent kan? Ramah. Gak tahu nanti di dalamnya itu setelah tahu masalahnya jadi gitu atau enggak, tapi awalnya pasti ramah-ramah. Nah, itu SOP-nya dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, proses model. Pada saat kita akan melakukan manajemen produksi, kita harus tahu proses apa saja yang ada di dalam pabrik kita. Ya. Mulai dari penerimaan order, perencanaan produksi, penerimaan barang, pemeriksaan barang, penyimpanan barang, ya, proses produksi. Kalau produksi oke, hasilnya oke. Kalau tidak oke, berarti harus ada pengendalian produk yang tidak sesuai atau tidak aman. Ya. Nanti ada hold and release, kemudian ada corrective action, preventive action-nya. Nah, tujuannya apa kita mengidentifikasi semua proses ini? Harapannya agar kita punya bayangan. Dalam menentukan HPP, harga produk, setiap proses ini pasti akan ada ongkosnya. Ya.
Jadi nggak bisa hanya proses konversi produksi saja. Jadi semua proses-proses ini, penerimaan barang itu ada ongkosnya, walaupun mungkin berapa persen. Pemeriksaan barang itu ada ongkosnya yang harus dimasukkan ke dalam harga produk. Kalau kita nggak masukkan atau kita nggak melakukan ini sebelumnya, pasti keteteran nanti. Loh, kok HPP saya mepet ya, marginnya kecil gitu. Ya, dan mungkin nanti kesana. Ya. Ini contoh proses desain dan pengembangan produk. Kalau kita mau develop produk baru, ya, ada konsepnya dulu, kemudian setelah konsep dibuat ada prototipenya, ya. Setelah prototipe nanti ada trial production, ada mass production produksi massal, dan ada launching produk. Nanti misalkan ternyata ada pengembangan produk baru di PT Riang ya, di CP Riang, ya. Tahapan desainnya begini, nggak bisa langsung jadi enggak. Idealnya adalah seperti itu. Konsepnya mau bagaimana? Kemasannya mau model apa? Gitu. Kemasannya mau yang vakum atau enggak? Kalau vakum otomatis safe-nya lebih lama ya Pak ya. Betul. Safe-nya lebih lama kalau vakum. Namun konsekuensinya adalah packagingnya itu harus lebih bagus. Ini packagingnya apa Pak? Bahannya, plastiknya, LDPE, PP ya. Nah, jadi desain kemasan pun mengaruhi nanti dengan safe life itu. Kalau vakum biasa pakai nilon, karena pakai alat vakum juga kan, di vakum. Jadi lebih awet, lebih tahan lama. Itu tergantung pada karakteristik produk Anda. Kalau produk kita butuh penyimpanan yang lama, misalkan di pasaran pun daya serapnya tidak terlalu cepat, tidak fast moving, maka butuh shelf life yang lebih panjang. Nah itu harus dipikirkan. Kalau produk kita fast moving, baru jadi sudah indent, sudah langsung ke end customer, ya nggak perlu yang kemasan yang wah nggak perlu. Ada jual produk atau jual kemasan, ya kan? Ya itu pertimbangannya banyak pada saat kita trial produk, ya, atau design and development produk, banyak pertimbangannya. Tadi ada bicara planning production. Nah, di sini biasanya Pak, kalau produksi itu kita membuat namanya master production schedule. Jadi master jadwal produksi itu. Order berapa, ya. Kemudian lead time-nya berapa lama, ya. Ini sales plan forecast kalau ada, aktual ordernya berapa, ya. Untuk balance-nya berapa yang harus ada, ya. Kemudian apa namanya? Master production schedule berapa yang mau diproduksi? Kawan di sini. Jadi harapannya apa? Harapannya kita bisa memenuhi order. Kalau kita tidak punya master production schedule, yang dari sini nanti turunannya adalah ke material requisition planning, ya MRP, ini kan FPS ya. Schedule ini kelihatan nanti. Oh, minggu pertama kita bikin sekian, minggu kedua nggak usah, minggu ketiga kita pun order sekian lagi. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan sales plan dan actual order yang ada. Gitu. Ini simple ya, yang master production schedule yang simple. Nah, dari sini turun namanya material requisition planning. Karena setiap material itu ada lead time-nya. Nah, tahu lead time nggak? Lead time itu masa tenggang. Jadi setiap kita beli kita beli atau order bahan baku atau packaging, itu semua ada lead time ordernya. Bapak beli kemasan, ada order, ada tenggang waktunya, dia kirim berapa lama dari order diterima? Ada kan? Nggak langsung, oh saya order hari ini besok kirim gitu kan? Tidak. Ada lead time-nya. Nah ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah yang mau di order apa? Yang mengacu pada master schedule. Nanti ada namanya bill of material, permintaan pembelian barang. Ngajunya kemana nanti? Ngajunya ke lead time. Kapan mau order? Oh, kalau order kemasan, berarti 5 hari sebelumnya. Kalau order bahan baku, karena bahan baku ini musiman dan juga inkonsisten, dan ada jumlahnya bisa fluktuatif, untuk amannya saya stok di awal langsung. Setiap ada panen langsung diambil semua, setiap ada panen langsung diambil semua gitu kan? Nah itu nanti mengacu ke sini. Material requisition planning. Ya. Terus label misalkan. Bapak nyetak label, ada minimum ordernya, ada lead time juga Pak ya? Ada. Nah, jadi yang harus dicatatkan adalah tidak semuanya material yang kita butuhkan itu
kita buka order pembelian hari ini langsung dikirim hari ini. Ya, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, ya. Jadi butuh waktu. Ya, kalau customer-nya ready stock, kalau supplier ready stock enak, dia delivery time aja gitu. Tapi kalau dia tidak ready stock, harus produksi dulu. Kita nunggu dia kapan produksi, 1 bulan. Ya, kan kita harus sesuaikan. Ini singkong udah ready gitu kan, tapi kemasannya belum ready, nunggu 1 bulan. Gimana Pak? Singkongnya disimpan di mana? Disimpan di luar? Atau ada gudang? Nah, pengaruh nanti ke kualitasnya kan? Nah itu jadi harus naikin itu. Nah ini pentingnya material usage planning. Jadi walaupun di pabrik besar dipakai, di UMKM bisa dipakai sebenarnya. Kalau kita lihat, oh ini lead time sekian, berarti saya harus order sekian. Oh ini lead time sekian, saya harus order sekian. Nah itu. Ya. Jadi tujuannya apa? Agar making semuanya. Pada saat jadwal order yang tadi di sini, di week 1, ini semua material sudah ready. Sudah tersedia, tidak ada yang nunggu. Ya. Nah, ini contoh material usage planning. Ya. Itemnya apa? Oh kemasan, plastik. Itemnya apa? Oh label, ya labelnya. Itemnya apa? Singkong. Itemnya apa? Bapak pakai garam, gula? Pakai. Nah, berarti garam, gula, bagaimana? Masing-masing ada lead time yang harus dikendalikan. Ya. Order kuantitinya berapa? Yang di order, ya. Safety stoknya berapa? Misalkan Bapak punya gudang yang cukup, oh setiap material saya punya buffer stok gitu ya. Buffer stok itu adalah stok minimal yang nggak boleh kurang, Pak. Gitu. Itu buffer stok namanya. Jadi kemasan itu minimal sekian, label sekian, ini sekian semuanya. Itu yang harus di keep, nggak boleh sampai berkurang dari itu. Kalau berkurang, maka potensi kalau ada order dadakan tidak bisa memenuhi. Kan selama ini begitu kan. Jadi cari order, ternyata pada saat ada order langsung banyak, ternyata bahan baku nggak ready, packagingnya nggak siap, labelnya masih didesain gitu kan. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa memenuhi order tepat waktu. Ya padahal fungsi manajemen produksi salah satunya adalah itu tadi, memastikan bahwa bertemu antara harapan customer dengan harapan produsen. Itu. Ya. Jadi penting manajemennya di sini. Semuanya. Kalau ini lebih ke arah langsung teknikal ya, langsung di lapangan ini. Ini yang biasanya dipakai dalam perhitungan kebutuhan bahan, terus planning production, ya. Terus nanti ada apa namanya untuk memastikan bahwa lingkungan produksi kita itu benar-benar ready. Itu ada namanya 5S. Organize your workspace dengan 5S. Pernah dengar 5S? Bukan es mambo, es lilin, es puter, bukan ya. Nah, jadi agar produksi kita tertata dengan rapi, tertata dengan baik, tertata dengan efektif, ya itu ada namanya tools 5S namanya. Apa 5S? Ada yang pernah dengar? Pernah Pak? Baru dengar. Tadi Bapak bilang, ya? Apa 5S? 5S ini turunan dari Jepang, ya. Seiri, Seiton, bukan Seiton ya, Seiton ya, Seiton setan ya. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Nah itu loh. Kok Pak Cangel ya Pak bahasanya Pak? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Nah hebat kalau kapal ini bahasa Jepang gitu. Langsung diterima. Oke, oh kamu bisa bahasa Jepang, langsung diterima. Kerja di mana? Kedutaan Jepang misalkan ya, atau di pabrik Jepang gitu kan. Kan banyak pabrik Jepang di Sidoarjo banyak kan, Jawa Timur kan. Aneka Tuna itu ada Jepangnya, Aneka Kopi ada Jepangnya. Ya. 5S. Atau bahasa Jawanya, ada nih bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya lah. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi kalau Bapak dan Ibu menerapkan 5S atau 5R ini, nggak sibuk Pak produksi nyari, kantong di mana? Karena sudah dipakai di situ. Contohnya ini, meja ini sudah ada tandanya apa nanti lah? Nggak boleh digeser kemana-mana. Tempat sampah di situ nggak boleh nggak ada, gitu ya. Alat-alat apa yang dipakai nanti misalkan?
Oh, kemasan ditaruhnya di sini, oh label di sini, terus apa singkong di sini, semuanya tertata dengan rapi. Enggak tumpuk-tumpuk jadi satu, kemasan jadi satu, singkong dengan kemasan, dengan packaging semuanya gitu kan. Nah, karena tertata nanti dengan menerapkan ini. 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ini urut ya. Diringkas dulu barang-barang yang nggak dipakai dibuang. Nggak usah mikir, oh nanti besok lusa dipakai pak. Nggak usah mikir begitu. Kalau ini nggak ini, singkirkan, taruh di lemari yang yang tidak frequently ya, yang tidak sering kita buka. Ya. Terus menstandarkan, dirapikan, posisinya di sini, di sini, di sini. Jadi mungkin kalau Anda ya pernah ke pabrik yang sudah rekam 5S, itu di lantai itu ada selotip warna merah gitu ya. Ada selotip tanda kotak, ada lingkar, ada panah, bla bla bla. Nah itu penerapan daripada ini rapi, standarnya di situ. Gak boleh nggak ada. Ya, resik dijaga kebersihannya, apalagi karena produknya makanan kita ya, industri pangan, maka harus selalu bersih. Ya, kebersihan dijaga, dirawat, dipertahankan. Nah, kalau rajin, disiplin, jalankan itu dengan continue, dengan konsisten. Kalau dijalankan maka kebersihannya pasti akan terjaga. Nggak ada komplain, nggak ada apa namanya karena ada rambut misalkan. Oh produknya bapak tiwulnya ada rambutnya. Pernah pak nemu ada komplain begitu? Pernah? Produknya ada benda asing misalkan ya, ada rambut atau ada kotoran kayu atau apa, nah itu. Tali rafia, ya. Karena bisa jadi ya mungkin pada saat pembersihannya tidak bersih ya. Tali rafia kan di karungnya mungkin bisa jadi ya, potongan karungnya, terus misalnya pada panen ada kerikil yang masuk gitu kan. Nah, jadi kalau minimal dengan 5S maka itu bisa terminimalkan. Apalagi kalau bapak dan ibu jalan JP dan HACCP, nah itu lebih terminimalkan lagi pak. Namun investasinya besar. Ya. Minimal bapak harus pasang screen itu untuk menyaring kan, menyaring benda-benda asing tadi itu. Ya. Ya. Nah, kalau ini adalah tabel quality plan. Jadi bagaimana kita memastikan bahan itu dari datang, penyimpanan, processing sampai menjadi produk itu terkendali. Ya. Jadi di penerimaan, ya incoming QC itu apa ya dicek, warna, misalkan tingginya kelas basah, standarnya apa, standar warna, metodenya visual, jumlah sampling gitu kan. Karena kan barang datang kan bisa jadi tontonan ya, 1000 karung misalkan ya, atau kemasan misalkan datangnya berapa gitu kan nggak mungkin kita cek semua. Nah makanya fungsinya QC juga penting nih. Setiap barang yang datang itu dicek, tidak semuanya pak, tidak 100% checking, sampling. Yang datang 1000, yang disampling misalkan minimal 30. Dari 30 oke, berarti lolos. Oh 30 tidak oke, ada berapa misalkan ada 5 yang tidak oke, berarti kan 5/30 kan, ya sekitar berapa persen. Itu gimana oke atau nggak oke menurut kita. Itu diberlakukan untuk semua. Mulai dari bahan baku datang, diprosesin parameter prosesnya dicek semua, dan di end product, di produk akhir juga diverifikasi dengan tabel quality plan ini. Quality plan misalkan, satu shift Bapak bisa, berapa shift Pak jalannya Pak, kondisi Kiriam? Satu shift aja. Oke, rata-rata satu shift untuk tiwul bisa jadi berapa pack Pak? 250. Ya kira-kira satu hari 250 ya. Nah kalau 250, apakah semuanya dicek semua Pak? 100% dicek satu-satu? Enggak kan? Nah itu fungsinya sampling. IQL, ada metode sampling itu dengan acceptable quality level, IQL. Bisa juga dengan military standard, ya tabel military standard itu ada. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari 250 kita cek misalkan, kalau 250 berarti yang disampling misalkan 15 misalkan ya, 15 dari 15 itu berapa yang oke kalau produk ini mau rilis. Kalau lebih dari angka itu berarti tidak dirilis. Nah itu dibikinkan SOP-nya. Jadi salah satu poin penting dalam manajemen pabrik adalah manajemen produksi adalah ketersediaan SOP Pak, dokumen-dokumen. Ini penting. Sebagai panduan, guidance-nya. Ada SOP, ada IK segala macam itu penting agar terstandarisasi, konsisten. Siapapun yang melakukan, dia melakukan sesuai dengan SOP. Ya. Orang yang mau datang dan pergi, SOP-nya ada, pasti akan menuju pada SOP. Ya. Mohon izin Pak Pungin. Oh gitu.
Sebentar Bu, itu udah masuk. Gitu. Marketing ya, sedikit ya marketing. Tadi produksi. Saya pengen lebar tentang produksi. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang produksi? Manajemen produksi? Ya? Oke. Atau enggak? Ada? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana sih peranan manajemen produksi dalam meningkatkan daya saing perusahaan yang semakin kompetitif? Oke. Terima kasih. Bagaimana peranan manajemen produksi? Ya. Oke. Simple. Tujuan bisnis itu apa sih sebenarnya? Keuntungan. Profit kan? Uang. Iya kan? Profit kan? Orang bicara omset, tapi kalau profitnya kecil buat apa? Omsetnya besar tapi costnya besar juga, profitnya kecil kan? Mungkin omsetnya besar Pak, tapi cost pengirimannya besar juga ternyata. Akhirnya apa? Profitnya kecil. Kita bangga dengan omset besar, tapi ternyata pas itu dapat profitnya kecil. Ya kan? Nah, jadi bagaimana tujuannya adalah outputnya adalah goalsnya itu tadi, profit. Bagaimana perusahaan itu bisa sustain, bisa bertahan lama, itu asal selama ada profit. Kalau nggak ada profit, ya nggak bisa sustain Pak ya. Nggak bisa bayar gaji Pak karyawan ya Pak ya. Nggak bisa jalan-jalan ke Hong Kong gitu Pak ya. Jalan-jalan kemana, Singapura gitu, nggak bisa kalau nggak ada profit. Jadi bahasa simpelnya adalah manajemen itu adalah agar produksi ya dari sisi artinya begini. Contohnya sebenarnya begini. Anda membeli kemasan ini ya contohnya plastik ya. Membeli kemasan ini, saya nggak tahu mungkin Pak Yosea, Pak Jeremia, harga per plastiknya berapa Pak? Per kilo atau per biji? Per kilo 35.000 per kilo. Itu untuk order berapa minim? 1 kilo boleh 35.000. Kalau Bapak order 10 kilo kira-kira harganya lebih rendah nggak? 10 kilo dapat potongan. Nah, itu. Betul kan maksudnya. Jadi begini, salah satu tools yang dalam manajemen produksi adalah tadi kita punya master production schedule, kita punya material requisition planning. Nah, kalau ternyata sebenarnya dari production schedule ordernya banyak gitu kan. Ya, ordernya sudah masuk banyak ini atau forecast kita banyak gitu kan, proses marketingnya. Kita pilih order plastik 1 kilo atau langsung 10 kilo? Mending langsung sekali yang banyak, karena dapat potongan kan? Nah, itu yang simpelnya. Jadi dengan kita order banyak plastik, dapat potongan, otomatis kita dapat ekstra cash ya. Kita dapat, maksudnya uangnya minimal kita keluarkan kan? Nah selisihnya itu aja bisa menjadi salah satu profit. Jadi pentingnya kita dalam memahami, ya manajemen produksi yang simpel begitu. Kita beli sedikit, beli banyak, pasti ada selisih. Terus yang kedua, kalau ternyata dengan planning di awal, kita tahu bahwa kebutuhan sumber daya manusia adalah sekian, maka kita nggak akan order banyak-banyak SDM, merekrut terlalu banyak SDM, Mbak. Karena ada yang bilang begini, merekrut itu lebih gampang daripada mem-PHK. Itu nggak baik. Ya. Merekrut itu lebih gampang daripada memberhentikan. Itu poinnya. Jadi kalau di awal kita ternyata butuh 5 di planning, ya udah kita cuma rekrut 5 orang. Ya, efisiensi kan. Daripada kita rekrut 10 terus dihitung-hitung, oh ternyata kita cuma butuhnya 6. 4 orang gimana? Ya udah di-PHK aja, diberhentikan. Bisa rame. Gak segampang membalikan tangan ya Pak, memberhentikan orang itu. Apalagi misalkan orang itu termasuk orang yang vokal di lingkungan itu misalkan. Bisa demo, bisa provokasi segala macam, akhirnya mengganggu proses produksi kita. Nah itu simpelnya Pak. Ya, tujuannya adalah profit dengan bagaimana? Yang meminimize cost di produksi. Nah, terkait dengan minimize itu ada namanya teamwork. Ini sedikit ya, suplemen terkait dengan produksi ada namanya itu. Teamwork ini adalah tools yang lean, metode lean yang sederhana. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengoptimize atau mengoptimalkan biaya, ya. Bagaimana caranya inputan kita bisa dapat dari sini. Pertama, T itulah transportation. Coba kita hitung.
Kalau Pak Yo ini ada waktu gitu ya, Pak Jeremia, Pak Yos ya, coba itu biaya transportasi kita selama ini berapa? Bisa nggak diminimize? Nah, itu. Dengan mengacu pada planning dan yang sudah ada ya, transportasi ini bisa nggak diminimize? Yang pertama. Terus yang kedua, inventory. Inventory mungkin nggak dioptimalkan. Saya punya gedung seperti ini nih, ruangan, gudang. Tapi ternyata yang dipakai cuma space kecil saja. Ya, space kecil. Padahal gudangnya besar, otomatis cost itu sebenarnya Pak ya. Empty space itu cost buat pabrik itu biaya. Nah, didesainin bagaimana metode inventory-nya. Ya. Kemudian M, motion, karyawan berapa sering bolak-balik. Bisa nggak dibuat hanya diminimize bolak-baliknya itu, forklift-nya atau apanya, karena kan forklift bolak-balik itu juga cost juga, bahan bakar ya, kalau pakai solar atau misalkan apa namanya gas ya. Kebutuhan gasnya, listrik ya, kebutuhan listriknya kan. Nah itu, bisa nggak di-minimize? Motion. Waste. Tadi kalau singkong kira-kira susutnya berapa? Sampai 50% bisa? 60% waste-nya? Ya, bisa 65%. Nah, bisa nggak waste-nya dikurangi? Kalau 60-50 kira-kira mungkin bisa, karena gimana? Bapak invest kalian mesti bisa. Invest open mungkin bisa jadi nggak Pak? Mengurangi sesuatu. Jadwal pengeringannya lebih paten ya, lebih fix. Oke. Ya. O-nya over processing, over production, dan defect. Defect yang cacat itu berapa banyak sih? Nah, bisa nggak diminimize defectnya? Nah ini tools kalau kita ngomong optimalkan cost produksi. Sehingga nanti ketemu HPP-nya rendah. HPP-nya rendah nanti ketemu harga produk juga rendah. Walaupun sebenarnya harga produk itu tidak hanya tergantung pada HPP. Betul nggak? Setuju nggak kalau saya bilang harga produk itu tidak hanya tergantung pada HPP? Bapak ada kompetitor nggak Pak? Kompetitor sejenis ada? Mulai ada. Tapi Bapak pionir ya, ternyata sudah mulai ada ya. Oke, harganya bagaimana dengan harga produk Bapak? Hampir sama. Nah, berarti kompetitor Bapak menerapkan penetapan harga based on competitor price. Jadi penetapan harga itu ada 3 umumnya. Pertama berdasarkan HPP tambah margin ketemunya harga kan produk. Yang kedua melihat pada kompetitor. Kompetitor itu berapa harganya ya? Oh produknya Riang Jaya itu harganya sekian. Kalau saya naikin harga di atas sekian, berarti produknya nggak laku gitu kan? Akhirnya saya buat mungkin di bawah harga Riang atau sama dengan harga Riang Java. Itu triknya, setting harga. Yang ketiga, ini harga yang premium nih Pak. Harga yang premium itu berlaku kalau Bapak sudah punya branding. Kalau sudah punya branding, itu HPP tambah margin tambah branding. Karena sudah ada trust daripada customer, percaya loyalitas customer. Oh produknya Riang Java luar biasa, oke, saya puas, saya selama ini konsumsi Riang Java harganya oke, rasanya mantap, pokoknya puas lah gitu kan. Nah itu, kalau dia sudah begitu Pak customernya, Bapak naikin harga di atas margin dikit, masih oke gitu. Ya, masih oke. Nah itu bicara branding. Nanti ya, bahas ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke marketing. Nah, pada saat kita bicara tentang bisnis, saya dikasih kalau nggak ada waktu berapa? Kira-kira 10 menit ya. Oke, kerasa ya. Pada saat kita berbicara tentang bisnis, yang paling awal biasanya, ya, tapi ini sering terlupakan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita bikin bisnis modelnya dulu. Bisnis model canvassing ini harus kita bikin. Tujuannya apa nih? Kalau kita punya bisnis model yang terisi semua ini, Anda mudah mencari investor. Kenapa? Karena semuanya jelas. Mudah mencari rekan partner yang mau, ayo patungan investasi. Gampang. Termasuk pinjaman. Bank juga, oh oke nih, ini bisnis modelnya oke kayak ini. Mudah diberikan. Kenapa? Karena kita punya model kanvas seperti ini, jadi kita tahu partnernya siapa saja dengan bisnis kita, aktivitas kuncinya apa saja, resources sumber daya yang kita punya apa saja, terus value, nilai yang kita tawarkan kepada customer itu apa, ya.
relationship-nya bagaimana dengan customer, terus channelnya bagaimana, channel pemasarannya, offline, online, atau pakai platform yang ada, TikTok, Facebook, Instagram, ya. TikTok jangan cuma pakai baju joget ya. Kadang TikTok kan ada joget-joget gitu ya. Nah, TikTok ini bisa untuk sales, bisa untuk selling. Ya. Customer segmentasinya siapa? Yang konsumsi Pak? Bayi boleh konsumsi? Enggak, berarti orang Dewasa. anak-anak boleh? Nah, segmentasi kita kan, oh, untuk anak-anak, dewasa, ya siapa gitu kan? Terus revenue streamnya, generate revenue itu bukan dari mana omsetnya dapatnya? Oh, dari penjualan. Terus dia apa lagi? Dari iklan, apa namanya? Mungkin dari apa namanya kerjasama, atau dari apa lagi? Nah, apa revenue stream? Ya, revenue itu pendapatan, penghasilan. Ya. Dari mana? Kemudian struktur biayanya apa yang ada di pabrik kita? Oh, biaya lahan, biaya gedung, biaya man orangnya, biaya mesin, kan ada penyusutan ya kalau mesin ya, biaya mesinnya, terus biaya produksi, biaya HPP-nya segala macam. Nah, itu dituliskan. Jadi dengan satu model kanvas seperti ini, Anda bisa mengkomunikasikan kepada semua orang. Ini loh model bisnis saya. Ajukan, oh keren ya ini ya. Kira-kira dengan revenue stream seperti ini, kira-kira kalau saya invest sekian, maka 3 tahun bisa balik. ROI-nya cepat gitu, return on investment-nya udah dapat gitu kan. Misalkan, oh kalau saya beli mesin ini, karena ada cost di situ, dengan revenue stream yang jelas, bisa terkotak semua. Ini yang terlupakan kadang-kadang. Anda tahu Pak, Bapak sudah pernah buat ini? Sudah pernah ya, dulu mungkin ya, di awal ya. Bisnis model kanvas. Ini contohnya. Ya, dapur coklat. Nanti materi sudah saya kirimkan ke panitia ya. Nanti bisa di PDF atau di share ke ini. Peserta boleh dibaca ya. Ini contohnya dapur coklat ya. Kalau saya bacain kelamaan soalnya ya. Nah, referensinya dari mana? Keuntungan penjualan berbagai macam coklat, keuntungan dari pengadaan event. Misalkan ada event atau pameran gitu kan, kita ikut misalkan. Ini contohnya. Anak-anak remaja dewasa segmentasinya, customer relationship melalui apa? Sosial media, Facebook, Twitter, website, ya, event atau member. Biasanya kita suka ada undangan ya, undangan bisnis coaching, Zoom, ya, atau lewat apa namanya Google Meet, ya, gitu. Ya, cost struktur nih, biaya bangunan toko, biaya pendidikan pembelian, biaya komputer atau mesin kasir, biaya promosi, bahan coklat, pegawai dan pengadaan event. Ini semua masuk Pak. Jadi dengan membaca ini, kita bisa tahu, oh inilah bisnis model kita. Kenapa harus tahu bisnis model? Karena penting terkait dengan strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran itu dia ilmu dan seni. Itu bukan hanya ilmu yang teori saja enggak, tapi dia seni. Seni itu apa? Seni itu harus orang mungkin jiwa seninya beda-beda. Ya, jiwa seninya beda-beda. Ya, seni marketingnya beda-beda. Ya. Contohnya saya dengan Pak Ega ya, mungkin kenal Pak Ega ya Bu ya. Karena Pak Ega kan alumni PN ya. Saya dan Pak Ega. Dia jiwa seni dia terkait dengan apa namanya bisnis lebih tinggi daripada saya. Akhirnya apa? Dia desain duluan. Saya rekrut dia gitu kan. Ternyata dia desain duluan daripada saya. Dan ternyata resign dan bikin perusahaan jadi gitu kan. Itu seni marketing dia pengen berdiri sendiri. Dengan jiwa yang ada akhirnya dia menjual kemana-mana. Sekarang udah di apa itu produknya ada banyak Pak. Ada konsultasi ada, terus ada aplikasi ada, terus kontraktor ada gitu kan, banyak. Nah itu. Kalau saya baru nyadar Pak, 2017 baru saya resign. Kira-kira 2 tahun setelah beliau. Nah, namun 2 tahun itu saya berpikir, kalau saya tetap di sini, yang saya besarkan adalah lembaga tempat saya bekerja. Walaupun fair, saya dibayar, ya saya besarkan. Namun saya jangan karena waktu itu saya terkena ilmu branding Pak. Jadi kalau Anda mau tahu tentang branding, cari namanya Pak B. Mungkin pernah dengar ya, Pak B. Subiarto Priyo Sudarno. Itu pakar branding. Dia udah 51 tahun lebih di branding. Saya ikut di situ terus mikir, dia pernah bilang begini, yang paling penting untuk Anda ya di kelas itu adalah persona branding. Karena Anda nggak selamanya di situ. Anda nggak selamanya di pabrik itu. Anda nggak selamanya di sales di tempat yang Zara misalkan ya. Anda nggak selamanya di konsultan itu. Tapi orang akan melihat Anda.
sebagai siapa. Nah itu. Dan ternyata ya, itu saya dari 2017 sampai sekarang ternyata ya masih hidup gitu Pak. Masih hidup. Ya order untuk konsultasi, training ada aja gitu kan. Karena orang lihat, oh kantor Kakawi gitu kan. Begitu. Walaupun lihat, oh premises dulu besar gitu kan. Kan premises lembaga konsultannya besar. Namun ternyata dengan banyak alumni-alumninya itu. Jadi bisa berdiri sendiri kan. Persona branding gitu. Jadi marketing adalah ilmu dan seni. Manajemen tujuannya memastikan agar produk kita itu benar-benar sampai ke end user, ke customer. Bagaimana caranya? Jadi produk yang kita produksi itu nggak numpuk di gudang. Pak, Bapak expirednya berapa lama Pak ini? 1 tahun. Kalau ternyata nggak ada marketing Pak, produk Bapak numpuk di gudang. Gimana Pak? Sedih ya? Nah, jadi seni gimana caranya menghabiskan barang yang ada di gudang, ini marketing. Produk-produk yang kita produksi itu terkirim semua ke customer. Ya. Nah, marketing kalau kata Hermawan Kertajaya, kata Iwan Setiawan, terus kata Kotler itu ada 4 sekarang. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Saya nggak akan membahas itu karena saya juga belum di dalam ya. Yang saya tahu adalah 1.0 dan 2.0. Kalau 1.0 itu lebih ke arah produk, dan produk. Di sini yang berperan adalah marketingnya selling, bukan marketing, selling. Selling itu ilmu marketing paling tua ya, selling itu. Sejak zaman Fir'aun dulu, sejak zaman sebelum Masehi, itu selling sudah ada itu. Mulai dari barter, kemudian jualan itu ilmu marketing paling tua itu adalah selling. Itu 1.0. Dan sayangnya, bukan sayangnya sih, dan nyatanya sampai sekarang mayoritas UMKM itu masih di 1.0 selling kan Pak. Bagaimana bikin produk sebanyak mungkin terus dijual, bikin produk sebanyak mungkin terus dijual. Nah, itu yang terjadi. Pak Bi bilang tadi ya, Bos Sugianto itu bilang bahwa 90% lebih UMKM itu masih menerapkan 1.0, yang mana brandingnya itu adalah dengan logo. Saya nggak tahu, Pak ada logo di sini? Apa logonya? Logo Riam. Nah, logo Riam kecil ya logonya ya. Nah, padahal itu kalau menurut Pak Pi, logo itu adalah cikal bakalnya brand Pak. Yang dibesarin itu Riamnya itu. Nanti ada strategi ya nanti ya, kita bahas ya. Oke, ini bisa dibaca nanti. Ruang lingkupnya mulai dari riset, penentuan tujuan, bla bla bla, harga produk. Ya, tadi harga produk ya, kita sudah sampaikan bisa menuju pada HPP. Yang kedua pada custom competitor, harga motor berapa kita hajar di bawahnya gitu kan. Yang ketiga dengan pengaruh branding bisa buat harga premium. Ya, harga premium. Contohnya, waktu di premises, saya bisa kasih rate konsultan 1 hari itu 2,5 juta per hari. Setelah tidak di premises, ya saya sadar diri. Karena yang besar dulu adalah premisesnya, brandingnya itu. Ya kita bicara ya HPP tambah margin gitu kan. Ya anggap ini 1,5 juta gitu kan. Ini masih oke. Itu yang real. Bahwa harga itu nggak selamanya HPP plus margin. Atau harga kompetitor berapa. Kalau kita pede, kita sudah punya branding, bisa lebih tinggi. Karena ada faktor branding itu. Trust dan loyalty daripada customer itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suka pakai Apple Croak? HP-nya Apple Croak. Ya. Kalau dikasih HP Apple Croak dengan Samsung milih mana? Hah? Apple Croak itu iPhone kan? Ayo, milih mana? iPhone atau Samsung? iPhone. Nah, kenapa milih iPhone? Padahal Croak. Ya, kan harganya mahal kan ya? Yang terbaru tuh 20 jutaan ya, kira-kira ya. Setara dengan Samsung terbaru yang 21 itu saya 18-an ini ya. Nah itu. Ada yang milih Vivo ada kan? Vivo yang harganya di bawahnya ada kan? Ada. Jadi beda-beda ya harga itu. Yang menentukan itu adalah itu tadi branding. Jadi branding itu kalau mau dibilang gini ya, selling, marketing, branding tujuannya sama-sama apa? Meningkatkan aset. Jadi selling atau marketing dan branding itu adalah meningkatkan aset yang kita punya. Nah, aset itu nanti ada aset fisik dan ada aset non fisik.
Ya, kalau selling itu transaksi yang dilakukan sekarang, marketing itu demand atau pasar, ya. Outcome-nya itu adalah aset fisik. Jadi percuma Bapak selling marketing terus, tapi nggak konversi jadi selling. Percuma kan? Kita marketing terus gitu kan, wah cari demand cari demand tuh game hunter ya, demand hunter game kan ya, cari demand, market di mana, segmentasinya bagaimana, diferensiasi marketnya bagaimana, tapi nggak terkonversi jadi order, ya percuma kan, nggak nambah aset. Nah, selling dan marketing itu tujuannya untuk meningkatkan aset fisik. Bedanya di mana? Kalau marketing itu, ya Pak Anton, saya butuh nih Pak produk Bapak, saya butuh training Bapak Pak, saya butuh, tapi nanti ya. Tunggu dulu ya Pak ya. Nah itu marketing. Butuh Pak. Nah, kalau selling, oke Pak Anton, besok training ya. Langsung, saya kontrak. Nah, itu selling. Kalau branding bagaimana? Branding itu adalah refleksi yang masuk ke benak orang untuk menciptakan persepsi. Tujuannya adalah terjadinya loyalitas dari customer. Itu tadi contohnya Apple Crown. Ya, adanya loyalitas customer. Outcome-nya aset non fisik. Contohnya tadi apa? Pada saat penentuan harga, kita bisa ada HPP tambah margin tambah harga branding itu tadi. Ya. Nah, bagaimana strateginya biar UMKM naik kelas? Saya pikir Pak Yose lebih jago nih kalau marketing ya, karena kan menjadi mentor marketing juga ya Pak Yose ya. Nah, Pak Yose saya izin aja nih ya. Pertama, mulai beralih ke marketing 2.0. 2.0 apa? Mulai beralih pada ini, customer focus. Kira-kira customer fokus ke depannya seperti apa? Trennya bagaimana? Untuk Tiwul, untuk Gatot, untuk apa itu kira-kira trennya seperti apa nih? Ke depannya, customer focus. Apakah kemasannya lebih besar? Ataukah dia lebih kemasannya dikemas kecil-kecil gitu kan, lebih praktis misalkan ya? Oh pertakaran gitu ya? Kan sekarang kan ada yang misalkan pedang atau bajigur atau apa itu kan kemas plastik tapi dalamnya ada kemas kecil-kecil. Jadi tinggal gunting langsung takaran satu saset misalkan gitu. Ya. Jadi bagaimana ke customer fokus. Kedua, jangan pernah memiliki mindset corporate untuk awalan. Mindset corporate itu apa? Belum jalan, belum apa-apa udah mikir. Oh logonya bagaimana, iklannya bagaimana ini? Iklan harus gitu. Kalau corporate banyak Pak duitnya Pak. Tuh ya. Corporate, banyak modalnya, kapitalnya banyak. Kalau UMKM, modalnya berapa? Nah di awalan jangan pernah memiliki mindset corporate dulu. Ya. Pikirin yang lokal-lokalan dulu. Lokal dan yang terjangkau. Mungkin Indonesia terjangkau, yang bisa kita jangkau dengan semua infrastruktur yang kita punya. Mulai dari produksi dan transportasinya. Ya. Jangan bikin mindset secara corporate, bakar uang dulu, iklan segala macam gitu ya. Jangan. Ya. Lakukan branding. Mulai dari yang paling simpel dan minim cost. Apa kira-kira paling simpel dan minim cost Pak? Ya branding Severian Java. Itu kan sudah ada logonya. Tinggal bagaimana di branding Severian Java. Jadi pada saat Bapak punya produk baru, orang lihat, ini Pak Yose nih bikin produk baru. Saya percaya Pak Yose produknya selalu berkualitas. Beli. Gitu. Gak mikir kalau lihat getuk Tiwul, heboh, bla bla gitu kan ya. Kan riangnya kecil tuh. Jadi pada saat Bapak ada produk baru, ini produk siapa nih? Nggak kelihatan. Jadi kalau yang Java sudah punya brand sendiri gitu kan, customer-nya udah banyak, langsung Pak. Jadi branding personal atau branding perusahaan itu maksudnya. Daripada produknya, untuk awalan ya. Agar Bapak mau difference produk kalian itu gampang. Orang kalian, ini produk yang Java, saya percaya dah produk yang Java itu pasti bagus, beli. Adoption kategori. Apa nih adoption kategori kira-kira? Nah, ini berlaku kalau kita mau ini ya. Ini terkait dengan activity, strategi kalau kita mau jualannya bagaimana. Ya. Kata baru, langsung beli. Itu orang-orang namanya the innovator. Presentasi cuma 2,5%. Maksudnya baru ini bagaimana? Ada coffee shop baru. Ayo kita coba. Ada HP baru. Ayo beli. Nah, itu namanya the innovator. Dia semua serba baru, dia pengen nyoba. Itu cuma presentasinya 2,5%. Jadi kalau Bapak punya produk baru, pasti akan ada, ini produk baru dari yang nih, kita nyoba dulu. Nah itu 2,5% yang nyoba-nyoba. Ya, ini menurut Pak Bi ya, saya referensi banyak dari Mas Sugianto soalnya. Dia aktor sedang ya. Early adopter
ini yang apa namanya mengadopsi setelah itu jadi, setelah produk baru itu sudah ada, kemudian dia lihat, oh ternyata berguna ya, benar ya, oh ternyata Vivo itu kameranya bagus ya, gitu ya, bisa untuk ini ya, epoch ya, bisa merekam saat berjalan, waktu berjalan, bla bla bla, gitu kan. Nah, dia butuh endorsement, namun endorsementnya bukan dari pengguna. Jadi kayak Anda percaya nggak kalau artis siapa gitu dia pakai produk itu? Contohnya, ini biar kelihatan umurnya ya. Ida Yasa pakai sabun gift, Pak. Tahu Ida Yasa apa ya? Pasti. Oh, kita tahu terus Ida. Sudah lama ya. Iya. Yang lain tahu nggak Ida Yasa? Oh, nggak tahu ya. Ayahnya tahu ya Ida Yasa? Tahu, Pak Yasa tahu ya? Artis yang ya kecantikannya luar biasa lah ya, gitu ya. Ida Yasa, Nadia Hutagalung, gitu kan? Nah, itu percaya nggak kalau dia ngiklanin sabun gift? Sabun gift, tahu sabun gift? Apa ya, bukan saya menginikan gift, tapi sabun gift gitu. Nah, dia mengiklankan sabun gift, kira-kira dia pakai sabun gift nggak kira-kira? Nah, itu yang maksudnya. Ada 3,5% lagi, 13,5% tuh yang ada terpengaruh dengan iklan itu. Nah, yang ketiga, lead majority. Ini benar-benar butuh testimoni. Nah, ini yang fase adoption kategori ini ya yang harus kita perhatikan, Pak. Pada saat kita buka coffee shop baru, buka toko baru, atau bikin produk baru ya, lagi produk baru, netral ini. Gak mungkin kalau kita baru bikin produk seperti ini baru launching nih, misalkan ya, tiwul heboh, enak, apa ini, tawar, terus menggunakan endorse daripada artis yang sudah apa namanya, ini produk baru loh, langsung endorse pakai artis, kira-kira masuk akal nggak? Wong baru aja muncul, tapi sudah ada endorse, kan orang jadi ini ragu-ragu. Ini beneran gak nih? Ada fasenya, ini fasenya diikuti dulu nih. Ada fasenya. Kemudian ada yang kategori yang mobil mogok. Mobil mogok ini termasuk orang yang beli itu karena kepepet. Termasuk saya. Saya itu kalau HP nggak rusak, saya nggak ganti HP. Gitu. Ibarat gitu tuh orang-orang gitu. Kalau laptop belum sampai hang gitu, saya kadang nggak ganti laptop. Ini laptop saya itu saya kasih cover gitu kan. Kenapa? Ini rusak, Pak. Pecah. Ya, ini kelihatan ya, pecah. Biar nggak malu-maluin amat, saya kasih cover itu lah, apa namanya itu? Ya, cari di toko online gitu kan. Oh, cover biar kelihatan bagus sedikit, jadi nggak kelihatan ini kan pecah itu, karena jatuh. Jadi waktu mau pulang masih nyangkut di printer, wah, jatuh. Namun saya akui memang, ini bukan endorse ya. Laptop Dell memang kuat. Ini saya beli laptop Dell. Ya, kuat, ya udah jatuh kan masih hidup. Ya, itu murah Pak, bener. Dell itu. Saya beli ini dulu berapa? 4 jutaan second. Pesan teman di Jakarta. Saya langsung beli 4. Beli dia 4, terus yang Lenovo 2. Terus Lenovo satunya yang besar 1. Itu untuk usaha saya, untuk admin kan. Admin dan marketing saya langsung beli ke Jakarta itu. Habis 20 jutaan. Ya, ini ongkos harus keluar gitu kan. Saya kalau nggak ada gini ya nggak bisa kerja, staff saya. Ada laptop. Oke, itu ya Bapak. Jadi terkait dengan marketing strategi banyak cara ya. Kalau ada salah satu dewa selling yang terkenal, mungkin Bapak pernah dengar juga namanya Dewa Eka. Pernah dengar? Dewa Eka Prayoga. Itu pakarnya selling ya Pak ya. Dewa selling itu selalu bilang begini, kalau kita mau jualan ya, apalagi online ya, online itu simpel saja sebenarnya strateginya. Ada 3 jurus andalan kalau kita online, apalagi kalau Anda mahasiswa udah mulai jualan online gitu ya. Yang pertama adalah pertahankan traffic, tingkatkan traffic. Traffic bisa dari YouTube, Instagram, Facebook gitu kan. Traffic ke produk Anda itu ditingkatkan trafficnya. Ya. Terus yang kedua, konversi. Skill untuk konversi, mengkonversi traffic itu menjadi order. Ya, ini butuh communication skill nih. Respon terhadap pelanggan, ya 2.0 kan. Karena pelanggannya beda-beda. Ya. Terus yang ketiga, kalau sudah jadi customer, di-maintain dong. Ya. Dipelihara customernya. Gimana caranya? Anda bikin segmentasi nanti. Customer A, tipe A ini yang ordernya paling besar. Oh, kalau order langsung banyak. Customer B ordernya paling banyak ya. Tadi paling besar dari sisi uangnya. Yang kedua paling banyak ordernya. Sering repeat order. Yang ketiga, jarang-jarang order. Yang keempat, hanya sekali saja order.
Ya, setahun mungkin bisa dihitung jari. Nah itu Bapak, Anda bikin kriteria. Dari situ di-maintain. Oh kalau yang ordernya besar itu diundang gathering, diundang Zoom meeting bersama, atau ada event bersama gitu kan. Kalau yang ordernya kecil-kecil, ngapain Bapak undang untuk ikut itu? Nggak ada gunanya kan? Habis di ongkos gitu kan. Padahal ordernya cuma dikit aja dan jarang gitu. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau Anda mau sustain bisnisnya yang sifatnya online, khususnya itu tadi 3 hal dari cost dewa, saya tangkap itu. Maintain traffic, kemudian konversi, yang ketiga adalah relationship dengan customer. Itu aja yang harus ditahankan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ada guyon-guyon yang menyinggung hati. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wibowo. Kemudian materi yang sudah disampaikan, Anton, jadi sangat menarik dan luar biasa sekali Bapak, sehingga menambah wawasan kami dengan manajemen produksi dan pemasaran. Mungkin ini kita ke sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Tadi kan pada waktu akhir Bapak kan menyampaikan untuk jualan online kan ada 3 tahapan ya Pak. Yang pertama kan tingkatkan traffic, konversi, sama maintenance. Nah untuk konversi sendiri bagaimana tipsnya gitu loh Pak, biar konsumen itu mengorder barang kita. Jadi gimana caranya kita mendapatkan hati konsumennya sehingga para konsumennya itu mengorder barang kita gitu kan. Padahal kan dari sifat dan wataknya konsumen kan beda-beda. Apakah ada tips-tips dari penyampaiannya gitu loh Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ini yang maksudnya makanya tadi disebut bahwa marketing itu adalah art atau seni gitu ya. Jadi kalau traffic kita bisa maintain dengan platform yang sudah ada gitu kan, gampang kan, tinggal ada copywriter saja gitu kan. Kalau traffic kan, ada traffic dan copywriting, bla bla bla, tinggal bagaimana pasang video, bla bla bla, itu gampang, bisa semua orang bisa. Nah kalau konversi dari traffic menjadi order, nah itu bagaimana? Sekarang banyak yang caranya untuk memaintain kedekatan dengan dengan user itu. Ya, pada saat kita klik atau order di online gitu kan, ya, selain marketplace ya, itu biasanya langsung connect ke WA kita, gitu kan, sehingga ada hubungan, ada japri antara dia, kita saling mengingatkan, diingetin Pak ini gitu kan, entah itu by system atau otomatis atau oleh langsung ada adminnya, gitu. Memang harus ada orang khusus terkait dengan konversi ini. Ya, jadi ada tim khusus. Ya, di situ skillnya adalah bagaimana ya, namanya ada negotiation skill. Walaupun kebanyakan memang kalau jualan itu sudah nggak ada nego gitu ya, sudah ada fixed price gitu kan. Dan nego tinggal bagaimana nanti mungkin ada promo-promo. Nah, bagaimana cara konversi? Nah itu skill yang nggak bisa istilahnya ya, nggak bisa muncul kalau nggak dilatih. Ya, nggak dilatih. Dalam artian apa? Anda ikut trainingnya gitu kan, training bagaimana konversi, karena ini poin yang penting. Kalau nggak ada konversi nggak jadi selling, nggak percuma. Ada marketing sebanyak mungkin apapun, promo marketing, promosi segala apapun, gitu kan, branding seperti apapun, kalau nggak ada proses konversi, nah ini percuma, nggak jadi selling. Ya, jadi bagaimana Anda selling? Kembali lagi bahwa customer itu adalah manusia. Yang namanya manusia itu adalah sentuh hatinya, ya. Caranya bagaimana? Oh kita servis kan. Kalau di konversi itu bagaimana Anda jelas dalam follow up dengan si customer, tidak ambigu, ya, tidak ada abu-abu, ya, jujur, semuanya disampaikan ininya, ya pasti si bayarnya akan langsung oke. Gitu. Pengalaman saya sendiri kalau saya beli online atau segala macam ya dari traffic misalnya dari Facebook atau dari Instagram gitu kan, ya, yang saya nilai adalah kecepatan responnya. Kalau saya komen nanya gitu, responnya bagaimana? Kalau responnya cepat, oh ini berarti serius, benar gitu kan? Gitu. Jadi namanya manusia ingin diperhatikan, ingin dihargai, kan gitu kan?
Kalau Anda bertanya lama jawabnya, ya saya tinggal. Gitu. Itu pengalaman saya pribadi kalau saya beli entah itu di marketplace Shopee, Tokopedia atau yang langsung dari Facebook atau dari Instagram gitu kan. Ya, yang saya lihat itu adalah pertama kecepatan dalam respon tanggapnya itu. Makanya terkadang sekarang ada namanya aplikasi WebBase Pro ya. WebBase Pro itu kan kita bisa spread ke segala macam ini, nomor WA gitu kan. Itu untuk traffic, itu kemudian setiap ada feedback itu ada notifikasi masuk sehingga kita bisa langsung bales gitu kan. Gitu. Jadi kalau nggak ada notifikasi yang nggak bisa kita balas, nah itu lamban dalam responnya. Intinya quick respon aja sih sebenarnya. Quick respon dan kejelasan detail informasi yang diberikan. Gitu. Kalau misalkan informasinya adalah ada klaim setelah pengiriman ya disampaikan, kalau nggak ada ya disampaikan juga. Intinya kejelasan detail informasi yang diberikan, kemudian after sales survey gimana dan kecepatan responnya gitu. Kalau saya pribadi ya, atau teman-teman, kalau saya memilih ini reseller atau dropshipper itu ya itu tadi yang responnya cepat. Kalau saya beli barang, harga nggak terlalu perhatian, tapi dia responnya cepat dan ini saya beli gitu. Ya gambaran aja kalau gimana gini, kalau di Tokopedia itu udah masuk keranjang saya, udah 99% itu biasanya konversi jadi uang. Nah, itu yang saya. Jadi saya lihat oh dia responnya cepat, jelas harganya gitu kan, tanggapannya juga bagus gitu kan. Nah itu langsung konversi biasanya, ya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Kalau saya boleh bertanya Pak Ibu, kadang-kadang ada yang punya usaha, tapi kita punya bakat permasalahan yang berjualan. Itu mulai dari mana Pak? Apa harus ikut pelatihan atau bagaimana? Dari mana nih? Apa kita supaya bisa jualan kan nggak bakat ya, kan tidak ada bakat sama sekali. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya bakat jualan itu sekarang nggak sadar, kadang kita sudah melakukan gitu. Ya, jualan. Kadang dia jual barang, tukar mulai SD tukar-tukaran atau apa gitu kan. Kadang ini ya mulai dari barter, terus kadang-kadang mulai dari jualan hal yang kecil gitu kan, terus sampai menjual yang besar gitu ya. Nah bagaimana caranya kalau kita mau jualan ya, banyak cara ya. Kalau kita mau jualan itu, kalau kita punya modal cukup ya kita bisa jadi distributor. Kalau kita nggak mau bikin pabrikasi ya, hanya jualan saja ya Bu ya, kita bisa jadi distributor. Distributor ini kan modalnya besar ya, punya tempat, punya space, punya gedung ya untuk gudang gitu kan, distributor. Nah, itu ditunjuk resmi oleh produsennya biasanya gitu ya. Terus kalau ternyata kita modalnya nggak cukup, ya kita bisalah ngerayu distributor untuk kita jadi agen. Ya jadi agennya dulu. Ya agen kan nggak butuh ruangan gitu kan, namanya agen kan. Jadi agen kan menghubungkan antara distributor dengan retail atau dengan end user, dengan customer, itu agen. Kalau nggak bisa juga karena kekurangan modal, tapi bakat menjual pengen gitu ya, ingin, bisa lah jadi reseller. Gitu. Reseller ya, reseller itu kita beli terus kita jual kan gitu. Itu kan ya reseller kan, kita beli produknya dari yang Java terus kita jual. Nah itu reseller gitu. Pak, saya nggak punya modal juga, gimana? Tapi pengen jualan saya Pak, saya nggak punya modal nih, masih pengen jualan. Ya dropshipper aja deh gitu. Tapi ini online ya Bu ya. Kalau dropshipper ada maklar ya. Maklar kan maklar apa ya? Marketing kan maklar everything kan gitu. Ya marketing kan maklar everything. Jadi kalau dropshipper kan kita nggak usah punya produk kan. Kita punya katalog, kita punya video ini bla bla bla, kita posting di WA kita, IG kita, Instagram, Facebook atau apa gitu kan. Ada yang order ya langsung gitu kan. Nah, yang ini saya praktekin nih Bu, yang dropshipper ini. Jadi saya ini di rumah gitu, di kampung itu, di rukun tetangga ya, di perumahan itu dikenal sebagai orang jualan madu, penjual madu. Apalagi pas pandemi kemarin, madu laris itu. Ya. Saya bisa satu botol itu, nah ini saya open aja ya, satu botol itu bisa profit sampai 25.000 per kilonya. Jadi kalau orang beli itu di saya itu bisa kan 90.000 sampai 100.000. Nah, saya pulangnya itu ya, pulang itu bukan gula ya,
Ibaratnya saya bayar ke agennya itu bisa 70.000, 75.000. Itu. Kalau yang lain jual mungkin 90.000, tapi saya bisa jual 100.000. Pertama karena saya ketua RT di situ, jadi sudah ditrust warganya, gitu kan. Ya itu branding kan. Oh Paten yang jualan nih, nah itu kan. Nah, itu. Jadi bisa lebih tinggi marketingnya. Itu ada faktor branding tadi itu, ya kan. Nah itu dropshipper saya jualan. Jadi saya nggak nanggung ini, cuma ada order, oke, saya ini tolong dikirim sekian, dah ke alamat ini atau ke rumah saya boleh, nanti saya ambil terus dikirim ke sana gitu kan. Bayarnya apa? Bayarnya setelah laku. Atau kalau pas ada deal, ada uang, barangnya datang saya bayar gitu kan, terus harus kasihkan. Sebenarnya semi-semi antara reseller atau dropshipper, itu aja. Semua tergantung kepada modalnya tuh. Jadi kalau emang pengen jualan, itu pelatihannya banyak sekarang. Kalau ada pelatihan itu ada Dewa Selling ya, Dewa Eka Prayoga itu bagus gitu kan. Itu salah satu yang sering saya follow. Saya ikut di YouTube-nya dia. Saya juga ikut di Eva Purna kelasnya dia gitu kan, untuk Dewa Eka ini. Karena Dewa Eka ini contoh persona branding yang real, yang nyata. Apa yang ditawarkan oleh Kang Dewa itu laku. Bukunya laku, hijabnya laku, kelas trainingnya laku, perhiasan kosmetiknya laku gitu kan. Memang pernah ada beberapa yang tutup gitu kan, tapi bisa tercover lagi yang lainnya itu. Persona branding ya. Ya ini saya membrandingin Coach Dewa ini berarti. Secara nggak langsung, saya minta royalti Coach Dewa nih kalau gitu nanti nih. Ya itu. Ada banyak ya poin-poin kalau kita mau belajar atau kalau kita mau training juga bisa gitu ya. Training bisnis offline dan online gitu kan. Sekarang kan sudah ada di mana-mana ya. Bagaimana mengoptimalkan SEO misalkan, search engine gitu kan. Automation atau bisa Google Ads atau Facebook. Di Facebook kan diferensiasi udah kelihatan kan, diferensiasi marketing. Jadi Subscriber sudah jalan di situ. Kan ada jelas tuh gendernya apa yang kita target, usia kisarannya berapa, lokasinya di mana. Nah, itu kan di Facebook sudah bisa dipakai itu. Itu banyak. Itu pelatihan di situ banyak Bu. Ada pelatihan. Karena sekarang pandemi ini lagi booming, pelatihannya online gitu. Jadi enak kalau online, bisa di mana-mana gitu. Kita nggak usah punya gedung sendiri, di rumah pun bisa gitu ya. Nah itu enaknya kalau offline tuh begitu. Yang lagi booming sekarang itu, dan menurut saya karena marketing 4.0 dan 4.0 itu kombinasi antara teknologi. Nah ini bisnis online ini masih menjadi primadona. Kalau kita mau bisnis mahasiswa atau siapapun ibu rumah tangga ya bisa mulai dengan bisnis online gitu kan. Itu tadi pertama jadi dropshipper, reseller. Kalau punya modal banyak di agen, kalau punya benar-benar modal besar lagi, bangunan punya, uang punya gitu kan, karyawan ada bisa bantu bayar, jadi distributor. Nah, itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi jelas sekarang ya. Untuk jadi reseller apa ini ya? Menaikkan harga ada batasnya? Oh enggak ya, jadi terserah. Ya, baik, terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Sudah waktunya sudah habis ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak MC.